Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dalam beberapa bulan terakhir, pembicaraan tentang tahun 2026 dan 2027 semakin sering muncul di berbagai forum, media sosial, hingga diskusi lintas budaya. 2 tahun ini bertepatan dengan apa yang dalam legenda timur disebut sebagai tahun kuda api dan kambing merah, periode yang secara turun-temurun diyakini syarat gejolak, kekacauan dan perubahan ekstrim. Bagi banyak orang, ini bukan sekedar mitos atau kepercayaan kuno. Ketika dunia benar-benar sedang dilanda perang, krisis ekonomi, konflik geopolitik, pandemi yang belum sepenuhnya usai, serta ketidakpastian masa depan, kepercayaan tersebut terasa semakin nyata. Kecemasan pun tak lagi bersifat individual, melainkan berubah menjadi kecemasan kolektif global. Di tengah suasana inilah, nama seorang peramal wanita asal Thailand kembali menjadi sorotan dunia. Nama yang mengundang ketakutan dan harapan, Plai. Peramal tersebut adalah Plai. Namanya ramai diperbincangkan setelah sejumlah media internasional menyebut bahwa ia pernah memperingatkan 3 negara atau wilayah berkode HGT yang akan menghadapi krisis besar. Kode misterius ini segera memicu spekulasi, ketakutan bahkan kepanikan. Banyak orang mencoba menebak-nebak negara mana yang dimaksud. Apakah Asia Timur, Asia Tenggara, atau justru wilayah lain yang lebih sensitif secara geopolitik? Namun, di awal 2026, publik dikejutkan oleh fakta bahwa narasi tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar. Pada 2 Januari 2026, Plai tampil dalam wawancara siaran langsung di kanal entertainment Little Neni. Wawancara ini bukan sekedar klarifikasi biasa, melainkan titik balik besar dalam cara publik memahami ramalannya. Plai tidak hanya membawa informasi baru yang mengejutkan, tetapi juga secara terbuka membantah kesimpulan media tentang wilayah HGT. Ia menyatakan bahwa telah terjadi kesalahpahaman besar dalam penafsiran ramalan sebelumnya. Latar belakang wawancara ini pun tidak sederhana. Pembawa acara, Xiao Wan, merupakan murid dari tokoh spiritual ternama Thailand, Pai Long Wang. Sementara itu, pewawancara lainnya, Ping Kong Ji, adalah sahabat lama Plai yang telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Karena hubungan personal inilah Plai bersedia berbicara, meski dengan bahasa yang sangat hati-hati. Plai bukan sosok baru. Pada awal 2025, ia pernah memperingatkan akan terjadi gempa besar yang bersumber dari Myanmar dan berdampak hingga Bangkok. Ia bahkan menyebutkan rentang waktu, wilayah, serta gambaran situasi pasca gempa. Pada 28 Maret 2025, gempa berkekuatan 7,7 magnitudo benar-benar mengguncang Myanmar bagian tengah. Dampaknya meluas dan sejumlah detail peristiwa dinilai sangat selaras dengan apa yang sebelumnya ia ucapkan. Sejak saat itu, nama Plai mulai dikenal secara global. Ramalannya tentang banjir besar di Thailand dan perumpakan politik juga kembali disebut-sebut sebagai peringatan yang terbukti. Namun, satu ramalan justru hampir membungkamnya selamanya. Pada 2 Agustus 2025, Plai meramalkan bahwa dalam 2 hari akan muncul senjata jenis baru di perbatasan Thailand-Kamboja yang berpotensi memicu konflik. Konflik besar memang tidak meledak secara terbuka, sehingga ramalan itu dianggap meleset. Akibatnya, ia dilaporkan oleh seorang pengacara dengan tuduhan menyebarkan informasi palsu yang menimbulkan kepanikan publik. Tekanan yang ia alami begitu besar hingga Plai jatuh sakit dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Namun, belakangan terungkap fakta yang jauh lebih rumit. Ping Kong Chi membocorkan bahwa militer dan kepolisian Thailand sempat mendatangi Plai secara langsung karena mencurigai adanya kebocoran rahasia militer. Penyelidikan lanjutan mengonfirmasi bahwa kedua pihak di perbatasan memang memiliki senjata baru buatan Tiongkok, informasi yang tidak pernah diumumkan ke publik saat itu. Setelah penyelidikan, pemerintah menyatakan Plai tidak terlibat dalam politik atau jaringan kekuasaan apapun. Kasus pun ditutup. Dengan kata lain, ramalan Plai kembali tepat, hanya saja realitasnya disembunyikan. Plai pasca badai, diamnya justru lebih menggetarkan. Pengalaman pahit itu mengubah Plai. Dalam wawancara 2026, tutur katanya sangat terukur.
Ia menghindari penyebutan nama negara, menggunakan simbol, kiasan, dan bahasa implisit. Namun justru disitulah letak kengerian peringatannya. Ketika ditanya apakah 2026 akan lebih baik dibanding 2025, jawabannya singkat namun tegas. Secara keseluruhan, 2026 akan lebih buruk. Menurut Play, 2026 bukan tahun untuk mempertahankan usaha yang sudah stagnan. Jika sebuah bisnis tidak berkembang, lebih baik berani melepaskan dan beralih arah. Ia memperingatkan, uang kertas akan terus kehilangan nilai, emas akan melonjak tajam. 2 bulan pertama 2026 masih relatif terjangkau, setelah itu emas akan sulit dijangkau masyarakat umum. Saran Play jelas, bagi siapapun yang memiliki dana cadangan, emas adalah perlindungan terakhir. Untuk hunian, ia menyarankan, lebih baik menyewa daripada membeli, hindari kredit rumah, membeli properti hanya aman jika mampu tunai. Ketika ditanya apakah tas darurat yang ia sarankan tahun lalu masih diperlukan, jawabannya justru membuat suasana wawancara membeku. Jangan bingung, tahun ini justru perlu 1 tas tambahan. Maknanya tegas, konflik perbatasan Thailand-Kamboja belum benar-benar berakhir, bahkan berpotensi meningkat pada 2026. Namun tidak semua wilayah suram. Play menyebut Vietnam dan Laos sebagai negara yang relatif diuntungkan secara ekonomi. Singapura stabil, tetapi minim peluang lonjakan besar. Menanggapi ketegangan Selat Taiwan pasca latihan militer besar Tiongkok pada 29 Desember 2025, Play hanya mengucapkan 4 kata. Waktunya akan tiba. Amerika Serikat disebut mulai kehilangan dominasi global. Bagi Donald Trump, 2026 diprediksi menjadi tahun yang berat secara internasional. Sementara itu, Rusia disebut menguat secara diam-diam, berpotensi menantang keseimbangan kekuatan dunia. Play menegaskan kembali bahwa isu HJT adalah kesalahpahaman. Yang dimaksud sebenarnya wilayah H pada 2025 terbukti dengan kebakaran besar Hong Kong pada 26 Oktober 2025. Untuk 2026, Hong Kong justru perlu mewaspadai bencana air. Wilayah paling berbahaya adalah 4 negara berinisial JITP. J. Gempa besar dan runtuhnya bangunan. T. Negara kepulauan strategis, gempa di atas magnitudo 6. Play memperingatkan bahwa virus corona tidak pernah benar-benar hilang, hanya bermutasi. Masalah resistansi obat akan memburuk dan masyarakat disarankan menyimpan obat penting. Ia bahkan menyebut potensi perang biologis tak kasat mata akibat kebocoran laboratorium yang bisa berkembang menjadi pandemi global pada 2028-2030. Panduan praktis untuk 2026. Bulan terburuk, Mei, Juni, Juli. Bulan relatif baik, Maret, Desember. Warna yang dihindari, kuning mangga, hitam, merah terang. Warna relatif aman, biru hijau. Ekonomi global, inflasi tinggi. Negara relatif stabil, Kanada, Inggris. Usaha lebih aman, makanan halal, pertanian. Penerbangan, potensi gangguan teknis domestik. Penutup, tahun untuk bertahan dengan cara baru. Play menutup dengan refleksi mendalam. 2026 bukan sekadar tahun kuda api, melainkan tahun kuda menembus api. Penuh penderitaan, penuh ujian, namun bukan tanpa harapan. Mereka yang mampu menyelesaikan diri masih bisa bertahan, namun mereka yang keras kepala mempertahankan pola lama, berisiko terseret arus yang lebih ganas di tahun-tahun berikutnya. 2026 bukan akhir dunia, ia adalah ujian bagi cara hidup manusia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.